Iya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang parental burnout. Tadi ya ternyata inner child bisa memengaruhi juga seseorang melakukan atau merasakan itu saat dia menjadi orang tua ya Onti ya. Nah tadi kalau kita lihat mungkin tadi pasangan bisa mengerti, tapi kalau misalnya mungkin tinggal bersama orang tua atau mertua melihat hal tersebut bisa tidak sih jadi akhirnya malah di label negatif. Dan mungkin tidak kita mengutarakan ini pada mungkin ibu mertua kita atau orang tua kita yang mungkin tidak memahami juga ada kondisi ini. Kebanyakan kan di masa lalu sepertinya ya memang udah tugas ibu seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau di dalam rumah tangga memang ada kehadiran orang lain, dalam hal ini misalnya contohnya ya mertua atau ibu atau kemudian misalnya ipar dan sebagainya gitu ya. Alangkah lebih baik memang ini diutarakan pertama itu emang tetap ke suami atau ke pasangan apabila memang kita mempunyai pasangan. Jadi jangan langsung ke mertua atau ke ibu gitu ya. Kenapa? Satu, kita menghargai suami. Yang kedua adalah kan memang ini tanggung jawab bersama seharusnya. Kecuali misalnya pada saat dari komunikasi dengan suami itu kemudian menghasilkan keputusan bahwa aku nggak bisa bantu nih, mohon maaf nih gitu kan. Kamu boleh nggak utarakan ke ibu kamu atau kamu boleh nggak sharing aja ke mama aku misalnya gitu ya. Nah kemudian kita bisa meminta tolong, baru cara kedua adalah minta tolong ke ibu kita, orang tua kita ataupun misalnya pihak mertua kita gitu. Nah pada saat memang kita memilih untuk memberi informasi tersebut kepada entah kita pilih orang tua kita atau mertua kita, memang dengan pertimbangan bahwa yang kita pilih adalah pihak yang memang bijaksana tentunya, bukan pihak yang kita tahu bahwa akan menyalahkan kita kembali atau nggak akan ada solusi dari kita cerita. Nah seperti itu. Jadi memang dalam hal ini dituntut juga kita bisa bijaksana dalam menentukan kepada siapa sih kita mau minta tolong, kepada siapa sih kita bisa bercerita mengenai hal ini. Jadi jangan sampai salah milih orang juga gitu. Itu dia. Jadi karena malah jadi kompor nantinya. Malah jadi kompor dan tambah stres juga ya. Betul. Nanti kalau tadi mungkin melihat kondisi-kondisi yang memungkinkan orang mengalami hal tersebut. Apakah bisa dalam kondisi yang wajar-wajar saja? Atau memang harus ada masalah yang besar baru merasakan mungkin memang sulit sekali nih kayaknya mengasuh anak ini, atau mungkin anaknya mungkin spesial juga, mungkin hiperaktif atau apa. Apakah harus kondisi yang spesial atau sebenarnya dengan kondisi yang wajar baik-baik saja bisa terjadi parental burnout tadi? Iya, jadi jawabannya adalah dari kondisi yang biasa-biasa aja itu bisa terjadi burnout. Bisa terjadi Iya, karena apa? Biasa kalau kondisi yang biasa-biasa aja, yang tadi kalau Bu Anissa kan memang ada pekerjaan, jadi ada hal lain di luar tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam mengasuh anak, ada juga tanggung jawab ke pekerjaan, apalagi wira swasta, tanggung jawabnya besar dong tentunya ya. Nah, tapi dalam hal ini misalnya katakanlah tugas kita sebagai ibu rumah tangga hanya mengurus anak, membesarkan anak, dan anaknya juga misalnya cuma satu gitu kan ya, kita nggak bisa bilang loh cuma satu, karena kita kan setiap anak karakternya beda-beda. Nah kalau kita lihat bahwa ini kondisinya ideal, terus kemudian juga biasa-biasa aja tadi ya, harusnya nggak ada menjadi sumber stres, itu bisa loh burnout. Begitu ya? Bisa burnoutnya lebih ke karena bosan dan jenuh. Karena terkadang dalam diri kita setiap manusia tuh kayak terkadang tuh butuh tantangan di level tertentu, butuh sumber stres juga di level tertentu. Jadi kalau misalnya contohnya ya, mungkin kan ada dari antara kita, anaknya kalem, baik banget, nurut banget gitu ya, bisa burnout juga loh. Bisa burnout juga. Karena kondisi tubuh kita merasa bahwa kok ini levelnya sama terus gitu dalam waktu yang panjang dan lama, itu juga menimbulkan kebosanan. Dan kebosanan dalam tahap yang lama itu bisa burnout juga. Lalu apa dong yang harus dilakukan untuk ibu-ibu yang dalam kondisi tersebut, kondisi yang ideal, yang flat saja? Masa nggak mungkin cari-cari masalah sendiri kan? Bener. Gimana jadinya harus solusinya? Iya, jadi solusinya makanya kita perlu atur, misalnya contohnya pada saat weekend gitu ya, kita perlu meluangkan untuk melakukan hal-hal di luar kegiatan rutinitas sehari-hari. Misalnya liburan, misalnya contohnya sekali-sekali tadinya kita liburan hanya berkunjung ke rumah orang tua, saudara, sekali-sekali kayak kita hiking. Nah itu kan berbeda dong dari hal yang biasanya. Atau kita kemudian ke kebun teh, terus mencoba menanam kebun teh bareng, karena kita nggak pernah tuh bercocok tanam misalnya gitu. Iya, jadi lakukan hal-hal yang out of the box yang kita nggak menemui itu di keseharian kita. Karena sebetulnya otak dan tubuh kita itu membutuhkan hal tersebut sebagai bentuk tantangan, kayak api-api kecilnya gitu perlu dalam hal tadi kreativitas kegiatan tentunya. Ini harus digarisbawahi. Jadi kalau yang hidupnya mungkin ideal, flat saja, bukan cari masalah, bukan. Tapi cari kegiatan baru yang mungkin out of the box, agar yang tadi rutinitas yang membuat kita mungkin bosan
bisa jadi tantangan baru dan membuat kita mungkin lebih fresh lagi ya Onti ya. Betul sekali. Oke, ini penting banget sih kayaknya harus dilakukan karena banyak orang juga yang tidak sadar bahwa dirinya sudah pada tahap stres atau bahkan sampai burnout dan dia itu tidak disadari akhirnya berkelanjutan. Yang paling menyedihkan adalah kalau sampai ada kekerasan fisik pada anak ya Onti ya. Betul Ini sekali. harus kita hindari ya. Mungkin orang tua di rumah bisa mulai menyadari diri sendiri apakah saya sudah mulai stres atau saya sudah mulai merasakan hal-hal yang tidak nyaman, segera menerima, lalu segera diselesaikan dan bisa dikomunikasikan bersama pasangan. Oke, keluarga Indonesia, senang sekali hari ini kita ngobrol yang benar-benar membuat mungkin jadi pelajaran yang berarti dan bisa kita terapkan di rumah. Terima kasih Onti Jo untuk tips-tipsnya Onti ya. Semoga bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Amin. Oke, saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.